Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, mempelajari, menggali, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami masih tetap membahas eksposisi 2 Samuel pasal 12. Dan kami mohon supaya Engkau memimpin kami dalam acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan. Supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan melengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu. Jangan biarkan firman-Mu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biar semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami juga hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal di akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi pelaku dan penangkap firman, dan kalau boleh juga pemberita firman. Kami sadar Satan sekali lagi pasti bekerja dalam setiap acara firman. Tolong kuatkan semua kami, sehingga tak peduli apa yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini adalah session yang kelima dari eksposisi 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca ulang ya teksnya. Mulai ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Tempo hari kita sudah membahas harus dihukum mati, itu bukan harus dihukum mati deh, tapi layak dihukum mati itunya ya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Bagilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang telah melepas engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dalam melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka yang kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil
istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya pada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh istana secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lain bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menurai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya padanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tapi setelah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang dia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menambahkan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Saudara, kita masuk dalam angka Romawi yang ke-6 ya. Hukuman atau hajaran bagi Daud yang terus mengikuti dia dalam sepanjang hidupnya. Ini ada dalam ayat 10 sampai dengan ayat 15, tidak usah saya baca lagi. Daud memang tidak dihukum mati, itu dikatakan oleh Nathan dalam ayat 13b, karena perzinahan dan pembunuhan yang dia lakukan. Sebetulnya salah satu saja perzinahan itu hukumannya hukuman mati ya. Pembunuhan juga dihukum mati, apalagi sengaja dan direncanakan. Dan ini dua dosa yang seharusnya salah satu saja sudah hukum mati, tetapi Daud tidak dihukum mati. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengampuni dia dari dosa-dosanya yang hebat itu. Jadi dosa sehebat apapun, karena Daud adalah orang yang percaya, maka dia diampuni. Ini bukan berarti bahwa kita yang percaya boleh berbuat dosa seenaknya. Karena ingat, sekalipun Daud itu tidak dihukum mati, tetapi dia dihajar, dan hajarannya sangat-sangat tidak menyenangkan. Nanti kita akan melihat hal itu ya. Jadi kalau saudara menganggap bahwa tidak bisa masuk neraka, memang tidak bisa. Kalau saudara orang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, saudara tidak mungkin bisa masuk neraka. Karena semua hukuman kita sudah dipikul oleh Kristus. Bahkan di dunia ini pun tidak ada hukuman, tapi hajaran itu ada. Hukuman dan hajaran itu harus dibedakan ya. Hukuman itu muncul dari keadilan Allah, dan memang untuk menghancurkan orang itu sebetulnya. Apalagi kalau hukuman kekal masuk neraka itu ya untuk menghancurkan orang itu. Hancur bukan dalam arti musnah ya, tapi dihukum selama-lamanya lah ya. Tapi kalau ajaran itu muncul dari kasih Allah, dan tujuannya sebetulnya untuk mengkoreksi atau mempertobatkan orang itu, bisa mengoreksi, menguduskan dan sebagainya.
Tapi jelas bukan untuk menghancurkan orang itu atau membinasakan dalam neraka. Jadi bedakan antara dihukum dan diajar. Albert Barnes mengatakan, engkau tidak akan mati. Ini kata-kata Nabi Nathan tadi ya. Ini tidak berbicara tentang hukuman mati yang ditetapkan atas perzinahan menurut hukum Musa. Penerapan hukum tersebut, Imamah 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22, dan Yohanes 8 ayat 5, terhadap seorang raja yang mutlak atau tak terbatas di timur, tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud adalah kematian jiwa. Bandingkan Yesaya 18 ayat 4, ayat 13, dan ayat 18. Saudara, bagi saya kata-kata yang berwarna hijau ini sangat tidak masuk akal. Bahwa seorang raja tidak bisa dihukum mati, ini adalah sesuatu omong kosong bagi saya. Dan ini bukan saja sangat tidak masuk akal, tetapi juga out of context ya. Kalau dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian jiwa, bukan hukuman mati, tubuhnya dipisahkan daripada jiwa atau rohnya, tapi kematian jiwa berarti masuk neraka gitu ya. Ini tidak cocok dengan konteksnya, karena konteksnya sih kita lihat dalam ayat 5 ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati atau layak dihukum mati. Apakah Daud berbicara tentang kematian jiwa masuk neraka begitu? Tentu tidak. Hukuman mati biasa, betul-betul hukuman mati yang dia maksudkan. Jadi pasti bukan kematian jiwa. Lah bagaimana Albert Barnes bisa menafsirkan kematian jiwa? Dan bagaimana dia mengatakan bahwa seorang raja tidak bisa dihukum mati, tidak peduli melanggar hukum yang manapun? Itu sama sekali tidak benar bagi saya. Saya bacakan ayat yang dia jadikan referensi ya, tapi ini hanya menunjukkan bahwa perzinahan atau perzinahan itu harus dihukum mati ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, ya ini berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi seharusnya dalam kasus Daud dan Bathsheba, dua-duanya mestinya dihukum mati. Lalu ulang 22 ayat 22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari antara orang Israel. Sekarang Yohanes 8 ayat 4 dan 5. Ini perempuan yang kedapatan berzina dan dihadapkan pada Yesus itu ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Sebagai catatan saudara, teks dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 12 ayat ya. Yohanes 7 ayat 53 itu ayat terakhir dari Yohanes pasal 7. Lalu pasal 8 ayat 11 itu seluruhnya 12 ayat. Itu diperdebatkan keasliannya. Pertama karena di dalam teks-teks yang paling kuno, teks ini tidak ada. Dan kedua, teks ini di dalam manuskrip-manuskrip itu terletak di tempat yang berbeda-beda. Ada yang tempatnya di sini, ada yang ditempatkan setelah Yohanes pasal 24. Ada yang ditempatkan setelah Yohanes pasal 25, dan ada yang bahkan ditempatkan di dalam Injil Lukas. Dan ketiga, mengapa diperdebatkan keasliannya? Karena di dalam 12 ayat ini terdapat 25 perbedaan. Jadi 25 problem teks atau perbedaan teks, perbedaan kata itu ya, antara manuskrip satu dengan manuskrip yang lain. Dalam 12 ayat ada 25 perbedaan, itu tidak pernah terjadi di dalam konteks manapun atau ayat teks manapun di dalam Alkitab. Di sini nih paling banyak
12 ayat tapi 25 perbedaan. Berarti rata-rata satu ayat itu lebih dari 2 perbedaan. Jadi teks ini diperdebatkan keasliannya. Cuma orang-orang yang menganggap bahwa teks ini diperdebatkan keasliannya, dan ini saya kira hampir semua menganggap ini diperdebatkan keasliannya. Cuma dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu tidak diletakkan dalam tanda kurung dan tidak juga diberikan catatan kaki. Tapi kalau sudah melihat teks bahasa Inggris, Alkitab Bahasa Inggris, maka dikasih catatan kaki bahwa ayat ini seluruh teksnya diperdebatkan keasliannya. Tapi mereka yang mengatakan bahwa ini tidak asli, mereka berkata bahwa sekalipun ayat ini tidak asli, mereka percaya bahwa peristiwa itu memang sebetulnya betul-betul terjadi. Cuma seharusnya tidak masuk dalam Alkitab. Sekarang saya lanjutkan dengan Yesaya pasal 18 ayat 4, 13 dan 18. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Memungut bunga, uang, dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Laki-laki saya tidak ngerti ya, mengapa Albert mengambil teks ini untuk mengatakan bahwa itu adalah kematian jiwa. Menurut saya laki-laki bagian ini bukan bicara kematian jiwa, tapi kematian biasa. Bukannya masuk neraka, bukan itu yang dibicarakan. Sekarang saya lanjutkan dengan Bible Knowledge Commentary. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa Daud tidak dihukum mati, padahal dia sendiri telah dengan tegas menuntut hukuman bagi orang yang bersalah. Perzinahan dan pembunuhan keduanya adalah alasan yang cukup untuk eksekusi, bahkan terhadap seorang raja. Nah, saya perhatikan sekarang ya, ini beda dengan omongan Albert Ban tadi. Dia bilang raja tidak mungkin dihukum mati. Tapi yang di sini mengatakan perzinahan dan pembunuhan keduanya adalah alasan yang cukup untuk eksekusi, bahkan terhadap seorang raja. Dan ini Keluaran 21 ayat 12 dan Imamat 12 10. Ya, Imamat 12 10 tadi sudah kita baca, tidak usah kita baca, nanti Keluaran 12 21-nya kita baca. Jawabannya, mengapa kok Daud tidak dihukum mati? Terletak pada pertobatan yang tulus dan penuh penyesalan yang diungkapkan Daud. Bukan hanya di hadapan Nathan, tetapi lebih lengkap dalam Mazmur 51. Jadi Mazmur 51 itu doa yang ditulis oleh Raja Daud untuk menunjukkan pengakuan dosanya dia dalam urusan perzinahan dan dengan Bathsheba dan pembunuhan terhadap Uria. Dosa Daud memang sangat berat, tetapi kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk mengampuni dan memulihkannya, seperti yang dapat disaksikan oleh Nathan. Jadi saudara laki-laki, saya tidak peduli dosa saudara seberat apapun. Saudara tidak perlu putus asa, dan dosa saudara sebanyak apapun, saudara juga tidak perlu putus asa atau takut masuk neraka, asal saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan benar kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita percaya pada Kristus, semua hukuman kita berat atau ringan, banyak atau sedikit, semua hukumannya dipikul oleh Kristus. Tidak ada satu yang kita pikul sendiri. Dan kalau kita tidak bisa dihukum di dunia ini, tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Jadi mengapa Daud diampuni? Karena dia orang percaya. Memang dia ada hidup dalam zaman perjanjian lama, dia percaya kepada Kristus yang akan datang.
Kita hidup dalam jam perjanjian baru, kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Tapi tidak ada bedanya. Sama-sama orang percaya. Dan sama-sama pasti diampuni dosanya. Saya lanjutkan. Namun meskipun Daud bisa dipulihkan dalam hubungannya dengan Allah, dampak dari dosanya tetap ada dan akan terus menimbulkan kesedihan, baik dalam bangsa maupun dalam kehidupan raja sendiri. Sebagai catatan saudara, bagi saya tafsiran Bible Knowledge Commentary ini jauh lebih masuk akal daripada tafsiran Albert Barnes tadi. Kalau saya lihat, saya tunjukkan tafsiran dari Matthew Henry, lihatlah betapa siapnya Allah untuk mengampuni dosa. Dia lebih siap mengampuni dosa daripada saudara siap untuk berbuat dosa. Sebanyak apapun saudara berbuat dosa, dia siap mengampuni asal saudara percaya pada Kristus ya. Mungkin dalam contoh ini Daud merujuk pada Mazmur 32 ayat 5. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Janganlah para pendosa besar berputus asa untuk menemukan belas kasihan Allah. Jika mereka benar-benar bertobat tidak mati percaya pada Kristus ya. Karena siapa seperti Allah yang mengampuni kesalahan? Oh iya, tadi saya lupa, ini ada ayat yang belum saya baca ya. Keluaran 21 ayat 12. Yang imamat sudah saya baca, Keluaran 21 12-nya belum. Sebetulnya bisa, ayat 14 juga bisa ya. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah itu hukum mati. Nah kalau ayat 13 ini, kalau pembunuhannya tidak disengaja itu lain. Ini nanti masuk penjara besar begitu ya, seperti kota, tapi dia tidak boleh keluar dari sana. Tapi kalau ayat 14 ini, siapa apabila seorang berlaku angkar terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbah supaya ia mati dibunuh. Jadi ini pembunuhan berencana, ini juga dihukum mati, jelas lebih berat daripada yang ayat 12. Sekarang di sini Matthew Henry saya memberikan Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Jadi pokok orang percaya itu mengakui dosanya, sudah pasti dia diampuni. Bahkan kalau dia mati tanpa sempat mengakui dosanya, dia tetap diampuni asal dia orang percaya sungguh-sungguh. Saya lanjutkan dengan kata-kata dari Pulpit Commentary. Pengampunan itu pertama segera. Kita terkejut bahwa seorang pendosa besar seperti Daud dapat diampuni begitu cepat. Begitu cepat diyakinkan tentang pengampunannya. Kita mungkin menganggap bahwa penundaan akan lebih pantas. Namun Allah selalu siap untuk mengampuni. Dia hanya menunggu pengakuan dosa yang penuh penyesalan dari pendosa. Tidak ada alasan untuk menunda pengampunan selain tidak adanya penyesalan dan kepercayaan dari si pendosa. Jadi asal saudara percaya dan menyesal, saudara pasti diampuni. Yudas menyesal, tapi dia tidak percaya dan dia tidak bertobat. Itu lain ceritanya. Pada saat hal-hal ini ditaklukkan, pengampunan diberikan. Yang kedua, pengampunan itu gratis. Tanpa syarat apapun, tanpa tuntutan untuk penance. Penance itu kalau dalam Katolik ada sakramen yang kedua saya kira ya. Sakramen pengakuan dosa. Nah itu nanti ada semacam hukumannya. Harus doa Bapak kami sekian kali, harus doa Salam Maria sekian kali, dan macam-macam lah. Pokoknya ada hukumannya. Jadi Protestan tidak percaya model seperti itu ya, apalagi Reform tidak percaya ajaran Katolik yang bagi kita itu bidat ya. Atau kompensasi, atau persembahan dosa.
Jadi tanpa syarat, pengampunan itu gratis karena Kristus sudah menggantikan kita memikul semua hukuman yang seharusnya bagi kita. Jadi pokoknya orangnya percaya, tidak ada lagi hukuman di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kasih dan pelayanan yang baru akan mengikuti, tetapi ini akan muncul dari rasa syukur atas pengampunan, bukan dari harapan untuk memperolehnya. Jadi saudara, orang yang percaya pasti akan mempunyai kasih dan akan mau melakukan pelayanan. Kasih dan pelayanan baru akan mengikuti. Jadi bertobat dulu, percaya Kristus dulu, baru kasih, pelayanan, dan semua perbuatan baik itu akan mengikuti. Tapi ini akan muncul dari rasa syukur atas pengampunan. Kita diampuni dulu. Baru sebagai rasa syukur kita mengasihi dan melayani dan sebagainya. Bukan dari harapan untuk memperolehnya. Jadi kalau saudara melakukan tindakan kasih, perbuatan baik, pelayanan dengan tujuan atau harapan untuk masuk surga, saudara justru akan masuk neraka. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi kita beriman, pasti kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu mengeluarkan buah roh, maka pengudusan akan ada dalam kehidupan kita, itu pasti. Dikit atau banyak itu harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, berarti dia bukan orang beriman. Jadi kalau saudara bandingkan kehidupan saudara setelah saudara percaya dan sebelum saudara percaya, kalau saudara tidak melihat perbedaan apapun, berarti saudara tidak pernah percaya. Kalau orang sudah pernah percaya, pasti akan ada pengudusan. Sedikit atau banyak pasti ada pengudusan. Jadi saudara, sekalipun Daud tidak dihukum mati, tetapi ada hukuman atau ajaran Tuhan yang mengikuti Daud sepanjang hidupnya. Saya baca sekali lagi ayat 10 dengan ayat 15. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Heto untuk menjadi istrimu. Begitulah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini tak sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lain bagimu tak akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Daud menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud itu sehingga sakit. Dalam tafsiran dari Karl Endeles, dosa ganda Daud, perzinahan dan pembunuhan ya, akan diikuti oleh hukuman ganda. Karena pembunuhannya, ia harus menyaksikan pembunuhan yang terjadi dalam keluarganya sendiri. Ini dosa yang pertama ya. Dan karena perzinahannya, pemerkosaan terhadap istri-istrinya, keduanya dalam bentuk yang lebih parah. Jadi pembunuhannya mendapatkan hajaran pembunuhan dalam keluarganya. Dan perzinahannya mendapatkan hukuman istri-istrinya diperkosa dalam oleh keluarganya sendiri. Jadi dosa Daud itu dihukum dengan hukuman ganda, tapi bentuknya lebih parah. Sebagaimana dosanya dimulai dengan perzinahan dan diakhiri dengan pembunuhan. Demikian juga hukum pembalasan yang adil dijalankan dalam hukuman, di mana penghakiman yang menimpa keluarganya dimulai dengan insas
Incest itu perzinahan dalam keluarga ya. Yang dilakukan oleh Amnon. Amnon ini memperkosa Tamar, saudara tirinya. Sementara pemberontakan Absalom memuncak dengan pemerkosaan terbuka terhadap gondek-gondek ayahnya. Bahkan Adonia kehilangan nyawanya hanya karena meminta Abisak, wanita Sunem yang tak tidur di pangkuan Daud untuk menghangatkannya dan merawatnya di masa tuanya. 1 Raja 2 ayat 23 dan 24. Kata hanya ini salah sebetulnya. Karena ini saya kira sudah kita bahas ya, saya kira ya. Jadi Adonia meminta Abisak itu sama dengan dia meminta tahta. Karena tradisi pada saat itu kalau seorang raja itu digantikan oleh raja lain, maka harem atau istri-istri atau gondek-gondek dari raja yang mati itu diambil oleh raja yang baru. Jadi dengan dia meminta Abisak itu, di situ tersembunyi suatu keinginan untuk meminta kerajaan. Makanya selalu mau menghukum dia dengan hukuman mati. Jadi permintaan dia itu bukan sesuatu yang kecil, itu permintaan yang besar. Dan karena dia dihukum mati. Karena nggak Anda lihat, Daud sendiri sebetulnya layak dihukum mati sebagai seorang pezina dan pembunuh. Namun Tuhan membatalkan hukuman mati itu bukan hanya karena pertobatannya yang tulus, tetapi lebih karena kasih karunia dan belas kasihnya sebagai Bapa. Benar ya, belas kasihan ini. Belas kasihannya sebagai Bapa. Serta karena janji yang telah diberikan kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 12. Kan dia telah berjanji kalau anaknya yang akan mendirikan bait Allah ya. Daud mau mendirikan bait Allah, tidak boleh. Anakmu yang akan mendirikan. Dan anaknya itu kan Salomo. Nah Salomonya belum lahir. Kalau dia dihukum mati, maka janjinya ini akan bubar. Tidak mungkin Allah menyangkal janjinya atau janji Allah tidak ditepati, tidak dimungkinkan. Jadi Tuhan membatalkan hukuman mati itu pertama karena pertobatan yang tulus, tetapi lebih karena alasan yang kedua, kasih karunia dan belas kasihannya sebagai Bapa. Ya, karena Daud ini orang percaya, dia tentu saja harus disebut sebagai anak Allah. Semua kita yang percaya disebut sebagai anak Allah. Dan ketiga, karena janji yang telah diberikan kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 11 dan 12. Janji itu didasarkan pada asumsi bahwa Daud tidak akan sepenuhnya jatuh dari keadaan kasih karunia atau melakukan dosa besar yang tidak dapat diperbaiki. Tapi bahwa bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, dia akan kembali pada Tuhan dan mencari pengampunan. Kita akan membaca 2 Samuel 7, 11 dan 12 ya. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengadakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ini membicarakan Salomo nanti yang membangun bait Allah ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Jadi ingat ya, 2 Samuel pasal 7 sudah pernah kita eksposisi, dan kalau saudara lupa, saudara bisa lihat kembali, saudara bisa lihat di YouTube-nya atau makalah yang saya berikan. Ini teks ini bisa berlaku untuk Salomo atau sebagian berlaku untuk Salomo, sebagian berlaku untuk Yesus ya. Karena Yesus juga disebut sebagai anak Daud. Salomo juga anak Daud, dan Salomo merupakan tipologi dari Yesus. Jadi kalau dikatakan aku akan mengokohkan kerajaannya, itu pasti berlakunya untuk Yesus, karena kerajaan Salomo tidak kokoh.
Rajanya kan hancur ya. Waktu dia mati saja terpecah menjadi uh, Yehuda dan Israel. Dan lalu keduanya masuk di dalam pembuangan, yang satu ke Asyur, yang satu ke Babilonia. Jadi kerajaannya jelas tidak kokoh kalau untuk Salomo. Jadi ini berlakunya untuk Yesus ya. Sekarang pulpit commentary, seringkali konsekuensi yang menyakitkan dari dosa berlanjut lama setelah pengampunan diberikan. Bahkan mungkin sampai kematian. Apa itu berarti pengampunan tidak nyata dan penuh? Sama sekali tidak. Justru karena pengampunan itu nyata dan penuh, maka orang yang diampuni tetap harus menderita. Namun penderitaan itu berubah sifatnya. Itu bukan lagi hukuman, melainkan hajaran dan disiplin yang penuh kasih dari seorang bapak. Tadi sudah saya jelaskan sepintas, hukuman dan ajaran itu berbeda. Jadi kalau bagi orang yang tidak percaya, penderitaan dan kematian itu adalah hukuman. Tapi bagi orang yang percaya, penderitaan itu bisa hajaran, bisa juga ujian, dan bisa juga pencobaan yang datang dari setan. Tapi yang jelas penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan. Bagi orang yang percaya, tidak ada hukuman. Ya, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus itu sama dengan percaya pada Kristus ya. Jadi bukan lagi hukuman, statusnya itu berubah. Kalau pada waktu dia belum percaya itu hukuman, pada waktu dia sudah percaya itu bukan lagi hukuman, itu hajaran dan disiplin. Demikian juga dengan kematian. Bagi orang yang tidak percaya kematian itu hukuman. Dan setelah kematian masih ada hukuman, kematian yang kedua yaitu neraka. Tapi bagi orang yang percaya, kematian itu bukan hukuman. Kematian justru jalan masuk kita pergi ke surga. Karena kalau kita tidak mati, dengan tubuh yang lama ini kita tidak mungkin bisa masuk ke surga. Jadi harus mengalami kematian dulu, baru bisa masuk ke surga. Jadi berubah status ya. Dan kalau kematian itu bahkan bukan hajaran. Kalau penderitaan bisa hajaran. Berubah status dari hukuman menjadi hajaran. Tapi kalau kematian, dari hukuman menjadi berkat sebetulnya. Mati itu, makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21 kalau saya tidak salah. Atau 21 atau 23. Sekarang saya lanjutkan dengan Ibrani 12 ayat 5-11 yang menunjukkan adanya hajaran itu ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala hal supaya kita beroleh hidup, boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kan saudara, kita melanjutkan dengan kita membahas hajaran-hajaran yang Tuhan berikan kepada Daud. Hari ini kita hanya membahas poin 1 dan poin 2. Tidak akan selesai karena poin 3-nya terlalu panjang untuk dibahas pada hari ini.
Jadi poin ketiganya saya akan bahas pada minggu yang akan datang ya. Jadi poin yang pertama, sebenarnya 3 poin ya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selamanya. Ini dalam ayat 10b, 10a. Ini kata-kata dari Bible Commentary. Sebelum dia melakukan kejahatan ini, keluarga Daud mungkin hidup dalam keharmonisan. Saya berikan warna hijau karena saya tidak percaya hal itu sebetulnya ya. Dan adalah kejahatannya sendiri yang menghancurkan kesatuan mereka, serta memasukkan perselisihan, kebencian satu sama lain, dan pertumpahan darah di antara mereka. Dia mengatakan mungkin ya, keluarga Daud mungkin hidup dalam keharmonisan. Sebagai catatan, tidak ada kepastian sama sekali untuk ini. Karena Daud itu melakukan poligami, tidak ada kemungkinan dalam poligami itu ada keharmonisan. Makanya agama yang mengizinkan poligami itu saya tidak percaya ya bisa ada keharmonisan. Karena perempuan mana yang mau dimadu gitu ya. Jadi suaminya kawin lagi. Memang ada syaratnya katanya harus bisa berlaku adil. Mana bisa berlaku adil? Itu yang baru, yang lebih muda. Lalu kawin lagi lebih muda lagi, kawin lagi lebih muda lagi. Ya sudah pasti yang lebih muda itu yang lebih dicintai. Dan kalau ada saling iri hati itu sudah pasti. Jadi bagaimana mungkin bisa ada keharmonisan? Saya lanjutkan Jamison, Fausto, Brown. Dia diampuni sejauh berkaitan dengan pemulihan kasih karunia ilahi. Namun karena dari karakter tinggi dan kedudukannya yang menonjol dalam masyarakat, kejatuhannya yang menyedihkan berpotensi merusak besar bagi agama. Maka Allah perlu menunjukkan kebenciannya terhadap dosa dengan membiarkan bahkan hambanya sendiri menuai buah pahit dari penderitaan sementara. Daud tidak dihukum sendiri menurut pandangannya sendiri tentang apa yang dituntut oleh keadilan. 2 Samuel 12 ayat 5. Tetapi dia harus mengalami penebusan 4 kali lipat dalam kematian 4 putranya secara berturut-turut, selain deretan panjang kesulitan lainnya. Yang dimaksudkan oleh Jamison, Fausto, and Brown tentang kematian keempat putranya adalah pertama kematian dari bayi dari Bathsheba dalam 2 Samuel 12 ayat 14, 15, 18, 19. Kedua, kematian dari Amnon yang dibunuh oleh Absalom karena Amnon memperkosa Tamar yang merupakan adik kandung dari Absalom. Amnon itu kakak tiri karena lahir dari anak yang dari istri yang berbeda. Tapi kalau Absalom dan Tamar itu lahir dari satu orang perempuan, satu istri Daud. Jadi Amnon saudara sungguh-sungguh dengan Tamar. Nah, si Amnon saudara tiri dan dia memperkosa saudara tirinya sendiri, dan Amnonnya lalu membunuh dia. Di dalam 2 Samuel 13 ayat 23 dan seterusnya. Dan poin C, kematian Absalom karena memberontak dan dia dibunuh oleh Yoab dalam 2 Samuel pasal 18. Dan poin D, kematian Adonia yang dibunuh atas perintah Salomo karena dia minta Abisak tadi menjadi istrinya ya. 1 Raja 2 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Saya sebetulnya tidak setuju dengan poin A-nya, makanya saya tulis dengan warna hijau ini. Karena ini kematian yang wajar ya, bukan ya memang bukan wajar dalam arti Tuhan memberikan penyakit dan bukan karena pedang, bukan karena pembunuhan. Ya Tuhan saja yang mengambil dia. Tapi ya ini kata-kata dari Jamison, Fausto, and Brown mencakup yang poin A. Yang bagi saya cuma poin B, C, dan D. Matthew ini mengatakan demikian. Dia mengancam akan memberikan hukuman atas keluarganya karena dosa ini dalam ayat 10.
Pedang tidak akan pernah beranjak dari rumahmu, tidak hanya pada masa hidupmu, tapi juga sesudahnya. Tapi sebagian besar engkau dan keturunanmu akan terlibat dalam perang. Atau ini merujuk pada pembunuhan yang akan terjadi di antara anak-anaknya, yaitu Amnon, Absalom, dan Adonia yang semuanya tewas oleh pedang. Nah, kalau anaknya Bathsheba itu kan tidak, kalau karena pedang ya. Allah telah berjanji bahwa kasih setianya tidak akan meninggalkan dia dan keluarganya. 2 sama 7 ayat 15. Namun di sini mengancam bahwa pedang tidak akan beranjak. Apakah belas kasihan dan pedang dapat berjalan beriringan? Ya, mereka bisa berada di bawah penderitaan besar dan panjang, tetapi tidak dikeluarkan dari anugerah perjanjian. Alasan yang diberikan adalah karena engkau telah meremehkan aku. Catatan penting, mereka yang meremehkan firman dan hukum Taurat Allah, meremehkan Allah sendiri dan akan dipandang rendah. Jadi sudah meremehkan firman Tuhan, yang adalah kata-kata dari Tuhan sendiri, itu sama dengan meremehkan Tuhannya sendiri. Kalau saudara meremehkan kata-kata bos saudara, diperintah ini lakukan yang lain, maka saudara sama dengan meremehkan bos saudara sendiri kan. Demikian juga kalau saudara meremehkan firman Tuhan atau Alkitab, saudara meremehkan Tuhannya sendiri. Jadi Alkitab itu firman Tuhannya maksudnya bukan bukunya, bukan bendanya, tapi isinya harus sangat dihormati dan harus dijadikan otoritas tertinggi di dalam kita menafsirkan ayat atau dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita dan sebagainya. Menentukan yang salah atau benar, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Kemarin saya main TikTok sebentaran dan ada satu orang dari gereja ortodoks yang mengatakan bahwa 7 sakramen itu dalam ortodoks itu sama dengan Katolik ya dalam hal itu ya. Mereka sama-sama punya 7 sakramen dan itu mereka bilang gereja mereka gereja apostolik dan itu sudah ada sejak zaman Rasul. Saya tanya di bawah typing saja, saya tidak naik ke atas dan saya tanya ayat mana yang bilang ada 7 sakramen. Dia tidak bisa jawab, saudara. Jadi Katolik sama dengan Ortodoks itu sama-sama menggunakan tradisi. Dan bagi saya sama-sama sebetulnya tergolong bidat. Ya. Sola Scriptura itu harus, itu mutlak penting. Dan setahu saya juga Ortodoks itu percaya selamat karena iman dan perbuatan, dan itu kesesatan yang lain lagi. Kita harus percaya selamat karena iman saja. Perbuatan itu bukti kalau kita diselamatkan atau sudah diselamatkan, atau bukti kalau kita betul-betul sudah beriman, tapi perbuatan tidak punya andil sama sekali dalam menyelamatkan kita. Kalau saya lanjutkan dengan kata-kata dari Karl Endelitz, hukuman ini sesuai dengan dosanya. Pertama-tama ada dalam ayat 10 hukuman atas pembunuhan Uria. Pedang tidak akan pernah beranjak dari rumahmu selamanya karena engkau telah meremehkan aku dan telah mengambil istri dan terusnya. Selamanya tidak boleh diartikan hanya sebagai periode waktu yang panjang, tapi harus dipahami dalam arti harafiahnya. Namun ungkapan rumahmu tidak menuju pada keluarga Daud yang berlanjut dalam keturunannya, tapi hanya pada keluarga yang ada di bawah Daud sendiri sampai itu hancur oleh kematiannya. Tentunya saya ini bingung kata-kata ini ya. Kalau kata selamanya itu harafiah,
Sampai Daud mati pun itu terus berlaku kan? Atau hanya sampai Daudnya mati? Tapi tidak, karena ternyata kan si Adonia itu dibunuh oleh Salomo setelah Daudnya mati. Jadi kata selamanya tidak bisa diartikan dalam sepanjang hidup Daud. Tapi diartikan selamanya sampai akhir zaman itu juga tidak masuk akal bagi saya. Jadi mungkin hanya diartikan dalam waktu panjang sampai kerajaannya berakhir ya. Lalu saya baca warna merah ini ya. Penggendapan ancaman itu dimulai dengan pembunuhan Amnon oleh Absalom 2 Samuel 13 ayat 29, dilanjutkan dengan kematian Absalom si pemberontak 2 Samuel 18 ayat 14, dan diakhiri dengan eksekusi Adonia 1 Raja 2 ayat 24-25. Sekarang Adam Clark kehilangan 4 anaknya melalui kematian yang prematur atau sebelum waktunya. Kalau dikatakan prematur itu sebelum waktunya, itu nonsens, tidak ada kematian sebelum waktunya. Karena kematian itu ditentukan oleh Tuhan saatnya, dan pasti terjadi pada saat yang ditentukan itu. Kalau Hizkia itu dia berdoa umurnya diperpanjang 15 tahun, ditentukannya itu memang setelah diperpanjang itu matinya. Jadi dia kena sakit itu umur 39, ditambah 15, dia mati umur 54. Kalau dikatakan dia ditentukan mati umur 39, berarti itu rencana Tuhan diubah. Dan rencana Tuhan tidak mungkin diubah. Rencana Tuhan pasti tidak pernah gagal, pasti terjadi. Ayub 42, 1 dan 2. Jadi saya tidak percaya ada kematian sebelum waktunya. Bahkan orang yang bunuh diri, itu bukan mati sebelum waktunya. Kalau dia belum waktunya mati, dia akan berani bunuh diri. Nah. Dan kalaupun dia bunuh diri, tidak akan berhasil. Tapi kalau dia memang bunuh diri tidak berhasil, ya memang sudah waktunya mati. Tapi Adam Clark ini kan Armenian, dia tentu saja tidak percaya bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Karena itu kepercayaan reform yang dia tentang. Loh. Jadi kehilangan keempat anaknya melalui kematian yang prematur sebelum waktunya, yaitu anak dari Bathsheba ini yang begitu dicintai oleh Daud, dibunuh oleh Tuhan. Amnon dibunuh oleh saudaranya Absalom. Absalom dibunuh di pohon ek oleh Yoab. Dan Adonia dibunuh oleh perintah saudaranya Salomo bahkan di altar Tuhan. Jadi Adam Clark ini sama dengan Jamieson, Fawcett, dan Brown mengatakan 4 ini ya, termasuk anak dari Bathsheba itu dimasukkan. Tapi kalau saya keluarkan anak itu karena cuma 3 yang mati karena pedang. Lalu saya lanjutkan lagi dengan Adam Clark. Putrinya dinodai oleh saudaranya sendiri, 2 Samuel 13 ayat 1 dan seterusnya. Bentar. Ini tidak ada soalnya di sini. Bentar ya. 2 Samuel 13. Ya, saudara bisa baca sendiri 2 Samuel 13 1. Dan para istrinya dicemari secara publik oleh anaknya sendiri. Betapa mengerikannya hukuman yang diterima Daud atas dosanya. Siapa yang akan mengulangi pelanggarannya untuk berbagi dalam hukuman tersebut? Bisakah perilakunya menjadi dorongan atau dorong untuk berdosa? Tentu tidak. Itu harus selamanya mengisi pembaca dan pendengar dengan ketakutan. Jadi ketakutan untuk berbuat dosa ya. Bukan takut dalam hal apa, tapi takut untuk berbuat dosa.
Kita memang tidak bisa dihukum masuk neraka kalau kita orang percaya, tetapi kita bisa dihajar, dan hajaran itu bisa sangat menyakitkan. Seperti di sini jelas sangat-sangat menyakitkan bagi Daud. Lihatlah kebaikan dan kekerasan Allah. Pembaca, renungkanlah semua hal yang serius ini. Yang saya bacakan yang Amnon memperkosa Tamar itu ya. 2 Samuel 13, 1-21, sesudah itu terjadi yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud, dua-dua anaknya Daud ya. Bin itu anak laki-laki dari itu ya. Jatuh cinta kepadanya, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik, tapi ini seorang bajingan ini. Katanya kepada Amnon, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana tiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta pada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kue kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan ke dalam kamar supaya aku memakannya di tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu mengidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, malah tidur dengan aku adikku. Tapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku, dan kau ini engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara kepada raja sebab ia tidak akan menolak memberikan aku padamu. Saya pikir yang kata-kata ini ya, ini cuma alasan saja supaya dia dilepaskan. Karena tidak mungkin perkawinan incest itu diizinkan ya. Itu melanggar hukum Tauratnya Musa. Ayat 14, tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Mungkin memang supaya terjadi pembunuhan itu, saya tidak tahu lah bagaimana. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, surat perempuan itu pergi daripadaku dan kunyilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putih-putih raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya.
Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bertumbuh dengan engkau? Maka seorang adikku, diamlah saja. Bukankah ya kakakmu, janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan ini buruknya Raja Daud adalah dia tidak melakukan apa-apa terhadap Amnon. Seandainya dia menghukum Amnon, maka mungkin Absalom tidak membunuh Amnon. Tapi karena dia tidak melakukan apa-apa, cuma marah, maka akhirnya balas dendam si Amnon Absalomnya, dan Absalom membunuh Amnon. Kita lihat ini dalam 2 Samuel 13 ayat 22 sampai 33. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Disimpan terus dendamnya sampai lewat 2 tahun ya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tapi raja berkata pada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama engkau? Tapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Bagaimana Daud bisa tidak curiga ya? Dia pasti tahu kalau Absalom dendam itu tidak mungkin tidak tahu. Masa adiknya diperkosa tidak dendam, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi ya ini kalau Tuhan memang merencanakan hal itu pasti terjadi ya. Jadi tepat seperti kata-kata di dalam Amsal 21, satu hati raja sebagai batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia mau. Hati Daud dialirkannya kemana dia mau. Ya, dari Daud akhirnya mengizinkan. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepada paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Amnon telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir pada mengoyakkan pakaian mereka. Tanda bergabung ya. Maka berbicara Yonadab anak Simea kakak Daud kepadanya, janganlah Tuanku menyangka bahwa semua anak muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat daripada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah Tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Karena poin yang kedua, orang akan meniduri istri-istri Daud secara terbuka dalam ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan mata seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 12 digenapi dalam 2 Samuel 12 ayat 20 dan 22.
Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah kunde-kunde ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh tinggi, dari kelihatan dari semua, kelihatan semua orang ya. Lalu Absalom mengambil kunde-kunde ayahnya di depan mata seluruh Israel. Karena Adam Clark, aku akan mengambil istri-istrimu. Artinya dalam perjalanan providensiaku, aku akan mengizinkan semua ini terjadi. Ini bukan hanya izin, ini ditetapkan oleh Allah dan ini diatur terjadinya oleh Allah. Cuma dalam sesuatu dosa, pemerkosaan itu kan dosa, maka Allah mengatur secara pasif ya. Tapi bukan sekedar izin. Seandainya Daud tetap setia, Tuhan melalui providensianya akan menghindarkan semua ini. Tetapi sekarang melalui dosanya dia telah menjadikan providensial itu sebagai musuhnya yang sebelumnya adalah sahabatnya. Jamison Fortune Brown tentang ayat 11, aku akan membangkitkan kejahatan terhadapmu dari keluargamu sendiri. Sang Nabi berbicara tentang Allah yang mengancam akan melakukan apa yang sebenarnya hanya dia izinkan terjadi. Jadi izinkan ini laki-laki ya. Kalau izin ini cuma sekedar izin, saya tidak setuju dengan hal itu ya. Tapi kalau Allah itu izin itu dalam arti Allah itu bekerja secara pasif, maka itu bisa diterima. Jadi kalau Allah itu mengizinkan, dia pasti memutuskan untuk mengizinkan. Dia bisa tidak mengizinkan, tapi kalau dia mengizinkan, dia memutuskan mengizinkan. Berarti dia memutuskan hal itu terjadi. Berarti hal itu ditetapkan terjadi. Faktanya adalah bahwa kehilangan kehormatan Daud akibat terungkapnya kejahatan-kejahatannya secara alami mengarah pada berkurangnya rasa hormat dari keluarganya, melemahkan otoritas pemerintahnya, dan mendorong terjadinya banyak kekacauan di seluruh kerajaannya. Cuma ini tidak pernah dibicarakan. Matthew Henry, bahwa anak-anaknya akan menjadi kesedihannya. Aku akan membangkitkan malapetaka terhadapmu dari keluargamu sendiri. Dosa membawa kesulitan ke dalam sebuah keluarga, dan satu dosa seringkali menjadi hukuman bagi dosa yang lain. Dosanya Absalom memperkosa itu dosa, satu menjadi hukuman bagi dosanya Daud, atau hajaran ya. Sebagai contoh dalam Roma 1, 18, 32, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, kekal dan keilahiannya, dapat nampak berpikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, maka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan pertumbuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Terjadi lesbian ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan pertumbuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka soal terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, ini homoseks, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, dongkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi saudara, mereka itu tahu adanya Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah, itu sudah dosa. Dan dosa itu dihukum dengan dosa lain, yaitu mereka melakukan hubungan yang tidak wajar, lesbian dan homoseks. Lalu dalam Tesalonika 2:12, kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kebenaran yang suka kejahatan. Jadi saudara, dosa mereka yang pertama apa? Mereka ini tidak menerima dan mengasihi kebenaran dapat menyelamatkan mereka. Ya, ini dosa pertamanya. Lalu juga di sini mereka itu tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Dan dari dosa ini lalu dihukum oleh Allah dengan dosanya mereka lagi. Dan hukuman Allah itu apa? Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Sesat itu kan dosa lagi kan. Yang menyebabkan mereka percayakan dusta itu dosa lagi. Jadi ini dosa dihukum dengan dosa. Karena Matthew Henry bahwa istri-istrinya akan menjadi aibnya, bahwa dengan tindakan jahat yang tiada tara mereka akan dinodai secara terbuka di hadapan seluruh Israel. Ayat 11 dan 12 tidak dikatakan bahwa ini harus dilakukan oleh anaknya sendiri. Jadi apabila Nathan mengatakan hukuman itu atau ajaran itu tidak dikatakan oleh anaknya sendiri agar pengenapannya tidak terhalang oleh ramalan yang terlalu jelas. Nanti Daudnya akan waspadai, akan jaga terus si Absalom supaya tidak bisa melakukan pemberontakan dan pemerkosaan terhadap istri-istrinya Daud ini ya. Jadi karena itu namanya tidak disebutkan dalam nubuatnya. Namun itu dilakukan oleh Absalom atas nasihat Ahitofel dalam 2 Samuel 16, 21, 22. Orang yang menodai istri tetangganya seharusnya mendapat balasan yang sama. Karena demikian dosa itu biasanya dihukum seperti yang tampak dari kutukan Ayub. Ayub 31 ayat 10. Biarlah istriku menggiling untuk orang lain dan ancaman itu dalam Hosea 4 ayat 14. Ayat 31, 9, 60, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain menidur dia. Jadi kalau istrinya dia ditiduri orang lain, itu hukuman bagi dia. Siapa yang senang istrinya diperkosa orang? Lalu dalam Hosea 4:14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan perempuan sundal, dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Saya tidak terlalu mengerti ya, mengapa ayat ini dijadikan dasar. Apa maksudnya Hosea 4 ayat 14, saya tidak tahu ini. Lalu sekarang Matthew Henry, dosamu tersembunyi dan dengan susah payah dirahasiakan,
tapi hukumannya akan terbuka dan dengan sengaja diumumkan sebagai aib bagi Daud yang dosanya dalam kasus Uria, meskipun dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, akan diingat kembali dan sering dibicarakan pada kesempatan itu. Sebagaimana wajah mencerminkan wajah di cermin, demikian pula hukuman sering kali mencerminkan dosa. Di sini ada darah untuk darah dan kenajisan untuk kenajisan. Dengan demikian Allah menunjukkan betapa dia membenci dosa. Bahkan di antara umatnya sendiri dan dimanapun dia menemukannya, dia tidak akan membiarkannya tanpa hukuman atau hajaran. Karena namun Daud juga telah berdosa dengan melakukan perzinahan. Oleh karena itu dinyatakan kepadanya oleh Yehova, sesungguhnya aku akan membangkitkan malapetaka atasmu dari keluargamu sendiri. Dan aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya pada tetanggamu atau samamu, supaya dia tidur dengan istri-istrimu di depan matahari ini. Untuk penggenapan hal ini oleh Absalom melihat 2 Samuel 16, 21, 22. Karena engkau telah melakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi aku akan melakukan hal ini di depan seluruh Israel dan di depan atau dalam terang matahari. Ini sudah kita baca, tidak usah kita baca ulang ya. Dan ini saya hentikan sampai di sini. Poin yang ketiga nanti kita bahas pada kali yang akan datang, yaitu kematian dari bayi yang dilahirkan oleh Bathsheba. Tapi dua poin ini sudah menunjukkan bahwa sekalipun Daud diampuni, tapi hajarannya tetap ada dan hajaran itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi sekalipun saudara orang percaya yang tidak bisa masuk neraka, janganlah menyengaja untuk berbuat dosa. Dan kalau saudara menyengaja untuk berbuat dosa, Tuhan akan menghajar saudara dan hajaran Tuhan itu bisa sangat-sangat menyakitkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan sebagian firman kepada kami lagi. Sekalipun eksposisi 2 Samuel 12 ini belum selesai, tapi kami sudah melihat bagian ini bahwa sekalipun dosa Daud diampuni, tetapi dia tetap harus mendapatkan hajaran. Dan hajaran dari Tuhan bisa begitu hebat dan sangat-sangat menyakitkan. Kami berdoa untuk kami semua yang kalau ada yang belum percaya dengan sungguh-sungguh, biar mereka bisa percaya, dan bagi yang sudah percaya supaya tidak berbuat dosa dengan sengaja dan terus-menerus, karena sekalipun Tuhan tidak akan menghukum dengan memasukkan ke dalam neraka, tetapi dia bisa menghajar dan hajarnya sangat menyakitkan. Biarlah Engkau sendiri menolong kami dalam membuangi segala dosa kami, dan biarlah kami bisa maju bahkan dalam pengudusan, sehingga kehidupan kami bisa memuliakan dan menyerahkan Tuhan dan bukannya menimbulkan hajaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.